Bos, buat yang lagi bosan masakan rumah dan kebetulan tinggal di sekitar Serang, Banten, boleh nih mampir ke resto miliknya Chef Jerry. Beliau adalah salah satu chef yang menjuarai ajang kompetisi memasak di Indonesia. Warga Serang, Banten mungkin udah gak asing lagi nih dengan Chef Jerry. Doi banyak membuka cabang rumah makan yang selalu populer, bos. Salah satunya rempah bakar ini. Berdiri sejak 4 tahun lalu, rumah makan ini mengusung konsep masakan khas Nusantara, bos. Gak perlu berlama-lama. Yuk bos, mincuan aja kenalan dengan chefnya. Halo Cuan Bos, terima kasih banyak udah datang ke Rempah Bakar. Nah, hari ini saya mau tunjukin nih beberapa menu yang jadi spesialnya kita di Rempah Bakar. Ntar bakal saya demoin. Mau tahu? Terus tetap stay tune di Cuan Bos. Jadi juara di ajang kompetisi memasak merupakan modal berharga bagi Chef Jerry dalam mengembangkan bisnisnya. Sehingga menghasilkan cita rasa yang otentik dan tentunya Indonesia banget deh. Jujur kalau ditanya kepengen bisnis atau enggak, sama sekali nggak ada kepikiran tuh Mas. Justru dulunya saya kerjanya tuh di kitchen profesional. Sempat kerja di hotel di salah satu Bali. Cuman saat itu saya pulang ke kota Serang, sempat juga COVID kan, bingung mau nyari kerja di mana lagi, akhirnya iseng-iseng lah. Coba ikut kompetisi, ternyata jalan di situ, memang jalannya. Terus mikir, wah kurang challenging nih kalau cuman kayak gitu doang kan. Akhirnya ada kesempatan, kenapa nggak coba buka restoran gitu. Oh begitu chef. Terus kenapa sih pilih masakan Indonesia sebagai menu andalan di restonya? Jadi mungkin basicnya lidah saya ini memang lidah Indonesia banget gitu. Lidah saya kuatnya di rempah-rempah Indonesia, palate saya lebih ke Nusantara. Jadi kenapa nggak pilih memang menu atau masakan yang udah saya yakinkan aja. Sama yang kedua, karena memang saya passionnya di salah satunya di masakan Nusantara, saya pikir masakan Nusantara juga adalah salah satu masakan yang bisa dibilang cukup steady lah. Bos, punya mental kuat merupakan salah satu hal yang penting dalam membuka bisnis restoran. Kita harus yakin dulu nih dengan apa yang disajikan, termasuk juga mengerti kebutuhan pasarnya seperti apa. Karena elemen restoran tuh banyak sebenarnya. Saya pribadi belajarnya itu otodidak lah gitu. Yang penting pertama modal nekat dulu, mentalnya jalan dulu lah. Ini restoran udah jalan, makanannya yang penting yakin enak. Produknya sih ya pertama ya, restoran itu mau gimana pun kita jualan, produknya harus nomor 1, enak. Karena kalau enak ya harusnya customer bisa datang dan datang lagi. Nah kan bos, mental is number one. Meskipun punya gelar juara memasak, menurut Chef Jerry yang namanya bisnis tetaplah harus punya keyakinan kalau bisnisnya itu pasti berhasil, bos. Kalau nggak gitu, nggak lama mungkin bisa gulung tikar. Jangan sampai deh. Pede atau enggak, jujur pas mau buka restoran masih ada keraguan juga lah, meskipun punya title winner gitu. Justru karena saya punya title winner, ekspektasi customer ke saya itu terlalu berat gitu. Ini makanan winner harusnya enak gitu. Ya ada hal-hal kecil gitu yang bikin agak ragu. Cuman ya balik lagi lah, namanya rasa, lidah orang masing-masing ya kan, beda-beda. Cuman saya yakinin aja nih bikin makanan ya yang saya rasa enak, yang saya rasa oke. Siapa tahu customer suka, ya udah mungkin dia bakal dateng lah. Walau mengusung konsep Nusantara, desain bangunan resto Rempah Bakar ini menggunakan perpaduan nuansa Timur Tengah dengan sentuhan Indonesia, bos. Suasana yang disajikan pun kaya akan ornamen cantik, berikut bangku yang nyaman agar pengunjung betah untuk duduk berlama-lama. Sajian menu yang dihidangkan pastinya menggoyang lidah dan bikin perut kenyang, bos. By the way, chef, menu spesial yang disajikan di sini ada apa aja sih? Sekarang kita udah mulai ekspansi menu.
cobek-cobekannya mungkin sekarang ada 5-6 macam. Ada yang basicnya memang base kecap gitu, ada yang sambel-sambelan, terus juga sekarang ada sate-sate. Satenya beda, ukurannya lumayan besar gitu. Saya terinspirasi dari menu Timur Tengah, terus juga menu liwetan. Pokoknya bos, semua menu di sini ada gabungan unsur Nusantaranya yang kaya akan rempah serta bumbu pilihan. Nah, ini salah satu menu legendnya kita nih. Ini menu udah ada dari awal kita opening. Namanya sapi cobek RB. Jadi kita memang ya spesialitinya itu dicobek-cobekan. Kita masak pakai rempah-rempah Indonesia, kecap-kecapan, terus ada tomat. Sama dagingnya ini spesial banget karena kita rebusnya lama banget. Jadi super soft, super empuk nih. Terus juga ini ada varian sambal buat temen-temen para cuan bos yang suka makan pedas. Kita juga ada varian mercon. Selain menu daging sapi, di sini juga ada menu lainnya bos. Seperti ayam cabai mercon, nasi liwet cumi asin, dan sate ayam jumbo. Untuk minumannya, di sini ada es kelapa jeli nipis, sop durian, dan es campur spesial rempah bakar. Soal harga, mulai dari 20 ribuan aja kok. Oh iya bos, rempah bakar bistro memiliki kekhasan pada bumbunya yang medok. Perpaduan gurih, asam, dan pedas semua ngumpul sempurna. Makanya kalau soal rasa, pastinya nggak kaleng-kaleng deh. Karena memang basicnya kita masakan Nusantara yang menggunakan puluhan rempah-rempah Indonesia, jadinya kayaknya namanya kalau ada rempah ini ikonik banget nih. Sama bakar sendiri ya, memang mostly proses masaknya kita itu dibakar. Ada yang bakar dicobek, ada yang bakar dengan arang. Sebagai public figure, tentunya Chef Jerry nggak terlalu kesulitan buat promosiin restorannya bos. Doi punya banyak followers setia yang mengikutinya di beberapa platform akun media sosialnya. Sebenarnya pangsa pasar restonya menarget siapa sih Chef? Target market kita biasanya sih ya tengah-tengah lah gitu. Semua bisa jangkau. Yang bawah bisa, yang atas pun bisa gitu. Di balik target resto bos, tentu ada strategi jitu agar rumah makannya tetap jalan dan banyak peminatnya. Paling ya strategi marketing kita tiap bulan ya, paling sesekali kita upload di sosmed aja lah. Bicara omset bos, selama 4 tahun restonya, Doi juga sempat mengalami fase terendah dalam bisnisnya loh. Namun begitu, Doi nggak pernah patah semangat karenanya. Untuk omsetnya fluktuatif banget sih. Mungkin kalau pas baru opening ya adalah kelonjakan gitu kan. Tapi dia di tahun kedua, tahun ketiga itu PR banget buat saya gitu. Bahkan hampir minus pun ada gitu mas. Tapi balik lagi, kalau saya terus terima aja gitu kan, nyalahin faktor eksternal, bahaya juga gitu. Akhirnya kepikiran di tahun 2024 kemarin, reborn lagi rempah bakar yang sekarang, cari tempat yang lebih luas, nyari tempat yang lebih nyaman gitu. Dan akhirnya puji syukur omsetnya bisa balik normal lagi gitu. Kedepan, Doi pengen bisnis restonya ini semakin berkembang. Tentunya dengan membuka cabang di kota lain agar bisnisnya semakin cuan. Bos, selain menguatkan mental dan rajin berinovasi, kita juga harus punya perencanaan yang baik loh. Chef Jerry, boleh dong bagi tipsnya ke bos-bos di rumah agar usahanya terus cuan dan berkembang. Yang pertama nih, mungkin bisa tentuin target marketnya dulu yang jelas. Bos-bos bisa cari tahu dulu atau nentuin target marketnya mau siapa. Nah, kalau kita udah dapet nih target marketnya siapa, baru kita cari nih produk yang sesuai dengan target market kita apa. Kita bikin produk yang bagus, yang sesuai dan bisa memenuhi ekspektasi dari si target market kita. Dan kemudian kalau bisnisnya sudah jalan, pastinya jangan selalu puas. Harus terus improvisasi biar bisnis para bos bisa makin berkembang terus. Apapun itu, yang penting cuan bos.